Barang siapa membaca ayat kursi sehabis tiap sholat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali hanya mati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah wa syukurillah wal iman wal islam was-sihat wal afiyat was salamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Qul atii'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Kita lanjutkan tentang keutamaan atau fadilah dari ayat kursi. Jadi disampaikan, saya ulangi, yang pertama adalah bahwa ayat kursi merupakan salah satu ayat yang agung di dalam Al-Quran, seperti sabda Rasulullah SAW bersabda, innaha a'dhamu ayatan fil Qur'ani kataballah. Atau kama qala, sesungguhnya ia, ayat kursi adalah ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menambahkan, segala sesuatu itu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran ialah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Au kama qala rawahu Imam Tirmidzi. Kemudian yang kedua, keutamaan ayat kursi adalah balasan surga bagi yang membacanya dan dikabulkannya doa bagi yang membacanya. Amin ya Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sehabis tiap sholat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali hanya mati. Au kama qala rawahu Tabrani. Jadi tidak ada halangan bagi seseorang yang mendawamkan membaca ayat kursi setiap habis sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, atau habis sholat Jumat. Ia akan mendapatkan surga tanpa penghalang kecuali kematian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, asma Allah yang paling agung, yang apabila dibaca dalam doa pasti dikabulkan, ada dalam 3 tempat. Salah satunya surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, dan surat Al-Imran, dan surat Toha. Au kama qala rawahu Ibnu Majah. Jadi bacaan agung ini berisi Asmaul Husna. Barang siapa membaca Asmaul Husna sebelum berdoa dan kemudian ia berdoa, maka doanya dikabulkan. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Fadilah yang ketiga yaitu mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi ketika dalam sakitnya, maka Allah akan memudahkan dalam sakratul maut. Tidaklah malaikat melewati rumah yang di dalamnya dibacakan ayat kursi kecuali mereka berhenti dan membuat barisan. Au kama qala, hadis riwayat Hakim. Jadi orang yang membaca ayat kursi, maka ketika dalam sakitnya Allah akan memudahkan dalam sakratul maut. Berarti apa? Dia matinya husnul khotimah. Dan tidaklah malaikat melewati rumah yang di dalamnya dibacakan ayat kursi kecuali mereka berhenti, malaikat itu berhenti dan membuat barisan. Berarti ketika demikian, andai kata dia wafatnya wafat seperti orang yang mati syahid. Karena apa? Para malaikat itu berhenti membuat barisan sebagai rasa hormat, ya, kepada orang yang mendawamkan membaca ayat kursi dalam satu rumah. Fadilah yang keempat, bahwa ayat kursi itu dapat menjauhkan dari gangguan setan dan jin. Terdapat sebuah riwayat yang mengatakan, bacalah ayat kursi karena dapat menjaga dirimu, anak-anakmu, dan tempat tinggalmu, serta rumah yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Apabila dibaca pada pagi hari dan petang, maka akan aman dari gangguan jin. Apabila engkau membacanya ketika engkau hendak tidur, maka Allah akan menjagamu sehingga setan tidak akan mampu mendekatimu hingga kamu bangun di pagi hari.
Suatu malam Ka'ab didatangi dan diganggu jin yang hadir di minumannya. Di minuman itu keluar tangan seperti kaki kambing menonjol langsung dari minuman itu. Lalu Ka'ab berkata, "Siapa kamu?" "Saya salah satu dari jin." Terus ditanya, "Mengapa kamu berbuat demikian?" "Karena aku ditugaskan mengganggu manusia." Lalu Ka'ab berbicara selanjutnya kepada jin, "Bagaimana manusia bisa terlindung dari gangguan jin selalu menggoda manusia?" Maka sang jin menjawab, "Baca ayat kursi." Mendengar kata itu, Ka'ab keesokan harinya langsung pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan hal itu kepada beliau. Akhirnya Nabi SAW bersabda, "Benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu," yaitu jin tadi yang mengeluarkan kayak berupa tangan tapi berupa kaki binatang. Au kama qala rawahu Hakim. Jadi memang demikian. Ya, saya sendiri punya cucu yang sangat peka. Ya, waktu saya di Jakarta mau mengajak sholat harus melewatin suatu got tapi besar gotnya itu. Pas saya mau nyebrang, tangan dia memegang rapat tangan saya. Akhirnya saya bilang, "Ada apa mas?" "Udah, kan ayah ngajarin kamu baca ayat kursi." Habis gitu tangan dia langsung kendor, set, normal seperti biasa. Jadi apa artinya? Bahwa betul ayat kursi itu merupakan penjaga bagi kita dari gangguan setan dan jin. Oleh karena itu, menghafal ayat kursi ini menjadi bagian yang sangat menguntungkan. Karena apa? Tiada pengganggu di dunia ini kecuali jin dan setan ini. Ya, mereka telah yang mengganggukan kita, selalu mengganggu kita untuk berbuat buruk atau menakut-nakutin kita. Itu adalah salah satu keutamaan yang keempat dari ayat kursi. Yang terakhir, keutamaan ayat kursi adalah mudahnya memperoleh rezeki dan jodoh. Ini mungkin yang jarang kita ketahui. Di sini disampaikan ayat kursi adalah ayat muhridah. Ayat muhridah itu ayat yang mendatangkan sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada. Ada 3 hal yang kita nggak tahu kan? Rezeki, jodoh, dan umur. Ya, kalau umur nggak usah dibahas. Kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, orang itu pasti yang mati. Tapi yang 2 ini kita nggak tahu. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Apa? Rajin baca ayat kursi. Saya diajari Kiai Musyafa amalan kalau habis sholat suruh baca ayat Taubah bagian terakhir, ya, 2 ayat terakhir, kemudian ditambah dengan ayat kursi. Jadi mempermudah apa? Rezeki dan jodoh, insya Allah. Demikian jamaah Allah, ayat kursi ini mengandung makna dan amanah yang besar buat kita, dan juga mengandung keutamaan-keutamaan yang besar buat kita. Mudah-mudahan dengan karunia Allah yang luar biasa ini, kita lebih pandai bersyukur kepada Allah, lebih pandai menghamba, bertaat diri kepada Allah, bermunajat kepadanya, dan selalu menggantungkan apa saja kepadanya, walaupun kita wajib berikhtiar dalam segala perkara. Amin ya rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.